Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya di kuliah pengantar mekanika tanah di pertemuan ketujuh. Kali ini mudah-mudahan bisa diikuti. Sekali lagi perlu saya ingatkan kepada mahasiswa, ada baiknya kalian itu memegang bahannya sambil saya jelaskan gitu. Jadi boleh di print atau boleh di handphone yang lain atau di laptop yang lain. Baik, di pertemuan 7 kita bicara soal klasifikasi tanah. Jadi sistem klasifikasi tanah itu adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tapi punya sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Sebagian besar sistem klasifikasi tanah yang telah dikembangkan untuk tujuan rekayasa atau untuk teknik itu didasarkan pada sifat-sifat indeks tanah yang sederhana seperti distribusi ukuran butiran yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu dan juga plastisitasnya. Saat ini terdapat berbagai sistem klasifikasi tanah yang berbeda, tapi nggak ada satupun dari sistem tersebut yang benar-benar bisa menjelaskan secara tegas mengenai segala kemungkinan pemakaiannya. Kenapa? Karena sifat-sifat tanah itu sangat bervariasi. Nah, klasifikasi berdasarkan tekstur. Tekstur tanah itu adalah keadaan permukaan tanahnya. Tekstur tanah itu dipengaruhi oleh ukuran tiap-tiap butir yang ada di dalam tanah. Dalam sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur, tanah itu diberi nama atas dasar komponen utama yang dikandungnya. Jadi yang paling banyak dalam campuran tanah itu apa? Itu biasanya yang dikasih nama. Misalnya lempung berpasir, berarti ini tanahnya lempung tapi dia mengandung pasir, sandy clay ya. Lempung berlanau, silty clay dan seterusnya. Contoh klasifikasi tanah berdasarkan tekstur itu adalah sistem USDA atau Departemen Pertanian Amerika Serikat, ya, US Department of Agriculture. Sistem ini didasarkan pada ukuran batas dari butiran tanah seperti yang diterangkan oleh sistem USDA, yaitu pasir butirannya itu 2 meter sampai yang paling bawah 0,05. Kalau lanau 0,05 sampai 0,02. Lempung itu butiran tanah yang diameternya lebih kecil daripada 0,002 mm. Nah, ini adalah segitiga yang kita pakai untuk menentukan klasifikasi tanah berdasarkan tekstur menurut USDA. Jadi, kamu bisa lihat segitiga ini. Ya, ada 3 sisi. Di sini sisi persentase lanau, di bawah pasir, dan di sebelah sini adalah persentase lempung. Nah, ini kan persentase. Jadi, misalnya lanaunya 50%, maka kamu mulai di sini. Pasirnya berapa? Pasirnya 40. Berarti kamu mulai di sini. Dan sisanya berapa? 50, 40 dan 10, ya. Jadi tarik semua garis sampai ketemu. Disitulah dia letak klasifikasinya. Jadi di mana jatuh titik pertemuannya, maka disitulah klasifikasi tanahnya, nama tanahnya, ya. Contohnya ini ada tanah A, dia 40% lanau, 30% pasir. Berarti sisanya adalah 30% lempung. Jadi kalau ditarik garis itu ketemu di sini titik A. Termasuk tanah apa dia? Di sini ada dalam klasifikasi atau batasannya ini adalah tanah liat berlempung. Berarti tanah tadi tanah liat berlempung. Oke. Begitu juga dengan campuran-campuran lainnya. Nah, kamu bisa baca yang di atas ini. Perhatikan bahwa bagian ini hanya didasarkan pada bagian tanah yang lolos lewat ayakan nomor 10. Jadi tanah yang sudah halus, tidak mengandung kerikil, ya. Nah, masalahnya gimana kalau tanahnya mengandung butiran berdiameter lebih besar dari 2 mm dalam persentase tertentu? Maka perlu kita lakukan koreksi. Sebagai contoh, tadi kan tanah A, sekarang kita ngomong soal tanah B yang mengandung butiran lebih besar pada 2 mm. Contohnya tanah B 20% kerikil. Nah, dia ada kerikil di sini. Kemudian 10% pasir ada di segitiga, 30% lanau ada di segitiga, dan 40% lempung ada di segitiga. Jadi kita harus modifikasi atau koreksi cara menghitung agar kita bisa menggunakan segitiga yang tadi. Jadi di sini ada masalahnya adalah ada 20% kerikil.
Kita koreksi dulu beratnya dari persentasenya dengan cara seperti ini. Pasir 10 kali 100 per 100 kurang 20. Ini kan pasir 10%. Kalau 10% harusnya 10 kali 100 per 100, ya kan? Tapi karena mengandung kerikil, maka kerikilnya berapa persen? 20%. Maka 20 itu dijadikan di sini, dikurangkan di bawah. Begitu juga dengan lanau. Lanau kan 30%. Tapi dikoreksi yang bawahnya yang 100-nya ini dikurangi 20. 20 ini dari persentase kerikil. Lempung 40 kali 100 per 100 kurang 20. Jadi semua bagian dikurangkan 20 di bawahnya. Oke? Sehingga dapatlah persentase yang terkoreksi 12,5, lanau 37,5, lempung 50%. Jadi setelah kita koreksi persentase butiran, baru kita lihat kembali segitiga tadi dengan memasukkan nilai persentase ini. Oke, kita lihat. Tanah B tadi lempungnya 50%, lanau 37,5. Lempung 50%, lempung 50% di sini. Oke. Lanaunya 37,5. 37,5 lanau itu ada di sekitar sini. Oke, kamu bisa narik dulu garis ke sini sampai ketemu 50 yang di sini. Kemudian pasir itu adalah 12,5. 12,5 itu adanya di mana? Di sini ya. 12,5 di sini. Di sini kalau kita tarik garis di sini kira-kira ini akan ketemu di mana dong? 12,5 di sini ya, 12,5 ditarik sampai ketemu tiga-tiganya ya, di sini berarti ya, karena di sini 12,5, di sini 50, sementara di sini 37,5. Jadi dia ada di sini, titik pertemuan ini. Nah, apa klasifikasi tanahnya? Lempung. Dalam batasan ini itu kalau titiknya jatuh di situ berarti itu lempung. Titik kan di sini. Lempung, tapi karena kita tadi sudah koreksi karena ada kerikil, maka harus dilengkapi. Lempung berkerikil. Seperti itu. Nah, kamu bisa baca di sini, karena persentase kerikil yang dikandung oleh tanah B cukup besar, maka tanah tersebut dapat dinamakan sebagai lempung berkerikil. Jadi sekali lagi caranya kita koreksi dulu persentase masing-masing sisi segitiga dengan mengurangkan bagian penyebutnya dengan persentase yang nggak ada di segitiga, yaitu persentase kerikil. Udah dapat, masukkan ke segitiga tadi. Dapatnya di mana? Tambahkan ujungnya berkerikil. Tadi dapatnya di lempung, jadi lempung berkerikil atau gravelly clay. Kalau lempung berkerikil berarti tanah utamanya lempung, tapi dia juga mengandung kerikil. Jadi USD ini cukup mudah sebenarnya ya. Kalau ada yang di atas ukuran pasir, tinggal dilakukan hal seperti ini. Kalau tadi klasifikasi berdasarkan tekstur, sekarang klasifikasi berdasarkan pemakaian. Sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur itu sederhana karena hanya pada distribusi ukuran butiran tanah. Tapi dalam kenyataannya jumlah dan jenis dari mineral lempung yang dikandung dari tanah itu sangat mempengaruhi sifat fisis tanah yang bersangkutan. Karena itu kita perlu memperhitungkan sifat plastisitas tanah. Nah, biasanya disebabkan oleh kandungan mineral lempung agar dapat menafsirkan ciri-ciri suatu tanah. Karena klasifikasi berdasarkan tekstur tadi itu hanya ukuran butiran saja, tidak memperhitungkan sifat plastisitas tanah, dan secara keseluruhan tidak menunjukkan sifat-sifat tanah yang penting, maka sistem yang tadi itu, sistem USDA, berdasarkan tekstur, itu dianggap tidak memadai dan untuk sebagian besar dari keperluan teknik. Pada saat sekarang ini ada lagi dua buah sistem klasifikasi tanah yang dipakai oleh para ahli teknik sipil. Kedua sistem tersebut memperhitungkan distribusi ukuran butir dan juga batas-batas Atterberg-nya. Jadi bukan hanya ukuran butir, oke? Sistem
klasifikasi tersebut yang digunakan sekarang adalah AASTO dan Unified. Oke, AASTO ini Asosiasi Jalan Raya, dan Unified ini USCS, ya. Kalau sistem USCS biasanya lebih disukai para ahli geoteknik untuk keperluan-keperluan teknik yang lain selain jalan raya. Sistem AASTO dulu kita pelajari. Sistem AASTO ini ada tabelnya, jadi kamu gunakan tabel ini untuk panduan. Pada sistem ini tanah diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu A1 sampai dengan A7. Tanah A1, A2, A3 adalah tanah berbutir di mana 35% atau kurang dari 35% dia lolos dari ayakan nomor 200. Oke. Kalau tanahnya lebih dari 35% lolos ayakan nomor 200, itu diklasifikasikan ke dalam kelompok A4, A5, A6, dan A7. Jadi batasan pertama soal butiran lolosnya dan ayakan 200. Kalau 35% atau lebih lolos ayakan 200, maka kemungkinan masuk A4, A5, A6, A7. Tapi kalau kamu masukkan ke SIF analisis ayakan tadi, ternyata kurang dari 35% yang lolos, ya, yang turun ke bawah. Dari 100% semua berat yang kamu masukkan, maka kemungkinannya A1, A2, A3. Butiran dalam kelompok A4 sampai dengan A7 sebagian besar adalah lanau dan lempung. Jadi kalau 35% lolos ayakan 200, berarti kan tanahnya cukup halus, ya. Sistem klasifikasi ini berdasarkan pada kriteria di bawah ini. A. Ukuran butir. Kerikil. Bagian tanah yang lolos ayakan dengan diameter 75 mm dan yang tertahan pada ayakan nomor 20 atau ayakan dengan ukuran 2 mm. Pasir adalah bagian tanah yang lolos ayakan nomor 10, 2 mm, dan yang tertahan pada ayakan nomor 200 atau 0,075 mm. Lanau dan lempung itu semuanya bagian tanah yang lolos ayakan nomor 200. Yang kedua, plastisitas. Nama berlanau dipakai kalau bagian-bagian yang halus dari tanah punya indeks plastisitas atau plasticity index PI sebesar 10 atau kurang. Nama berlempung dipakai kalau bagian-bagian yang halus dari tanah mempunyai indeks plastis sebesar 11 atau lebih. Jadi kalau PI-nya kurang dari atau sama dengan 10, maka berlanau. Kalau di atas 11, itu berlempung. Yang ketiga, apabila batuan atau ukurannya lebih besar dari 75 mm ada dalam contoh tanah, maka batuan-batuan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi persentase dari batuan tersebut harus dicatat. Apabila sistem klasifikasi AASTO dipakai untuk mengklasifikasikan tanah, maka data dari hasil uji dicocokkan dengan angka-angka yang diberikan dalam tabel 31. Jadi ada tabel panduan untuk AASTO untuk menentukan ini tanah yang mana, gitu ya. Dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan sehingga ditemukan angka-angka yang sesuai. Ini adalah klasifikasi atau tabel yang bisa kamu gunakan untuk AASTO. Jadi yang paling atas dulu. Jadi tanah berbutir 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan nomor 200. Ada lanjutannya ya. Kalau lebih dari 35% maka akan di sebelahnya. Saya potong. Nah, kita bisa lihat kalau yang ini, maka kemungkinannya A1, A3 atau A2. Tapi kalau dia lebih dari 35% yang lolos ayakan 200, maka kemungkinannya A4, A5, A6 atau A7. Nanti A7 juga ada turunannya. Oke. Jadi kalau ada contoh tanah, kita ayak dulu. Kita catat berapa persen lolos ayakan 200. Kemudian kita catat masing-masing ya yang lolos setiap ayakan. Dicatat. Misalnya kalau dia lolosnya nomor 10, saringan nomor 10 itu maksimal 50, berarti dia kemungkinan masuk ke sini, A1A. Kalau lolos ayakan nomor 40, dia nilainya maksimal 30, maka mungkinnya masuk A1A. Tapi kalau maksimalnya 50, dapatnya A1B. Contohnya kalau dia jatuh nilainya 45. Mana kemungkinannya? Pertama, dia 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan 200. Berarti kemungkinan A1, A3 atau A2.
Kemudian lolos AYK nomor 40 dia 45. Yang mana masuk ke sini? Maksimal 30 nggak mungkin. 45 nggak masuk ke sini. Maksimal 50 masuk 45 ya. Karena 45 itu masih di bawah 50. Kalau A3 minimal 51. 45 itu di bawah 51 berarti nggak masuk. Jadi dia masuknya di sini. Berarti tanah yang tadi saya bilang kalau nilai lolos AYK 40, AYK nomor 40 itu 45, maka dia tanahnya A1B. Gitu ya. Tapi juga perlu dicek yang lain di sini. Jadi makin ke bawah barisnya itu harus dicek supaya masuk semua. Sifat fraksi yang lolos AYK nomor 40. Terus kita cari batas cairnya berapa. Kalau di sini nggak dibilang. Kalau A24 ini maksimal 40. Kalau A25 minimal 41, A26 maksimal 40, A27 minimal 41. PI, indeks plastisitas, rumusnya ada di beberapa pertemuan yang sebelumnya. A1 maksimal 6. Kalau A3 nggak ada, ini maksimal 10, maksimal 10, minimal 11, minimal 11. Tipe material paling dominan bisa kamu lihat di sini, dan penilaian sebagai bahan tanah dasar baik sekali sampai dengan baik. Oke. Sekarang ada contoh kasus. Misalnya ada satu tanah udah kamu cek dengan SIF analysis, lolos AYK nomor 200-nya adalah 30%. Berarti kan dia masuk A1, A3 atau A2. Kemudian lolos AYK kalau 30 berarti kemungkinannya di mana dong? Di sini ya. Nomor 200 maksimal 15 enggak, 30 enggak masuk. A1 maksimal 25 enggak masuk angka 30. Enggak masuk angka 30. Maksimal 35, maksimal 35, maksimal 35, maksimal 35. Berarti dia A2. Tapi kita nggak tahu A2 yang mana. Jadi makanya kita perlu nilai yang lain, yaitu nilai yang di bawahnya lagi. Terus kamu cek batas cairnya berapa. Ternyata batas cairnya adalah 35. 35 contoh aja itu ya. Maksimal 40 masuk, minimal 41 tidak masuk. Maksimal 40, 35 masuk, minimal 41 tidak masuk. Berarti kan kemungkinannya sudah semakin kecil, yaitu A24 atau A26. Kemudian kamu cek lagi PI. Ternyata PI-nya adalah 9. Contoh aja ini. Nah, tadi kan antara 2. Kalau nggak A24, A26. Dengan PI 9, apakah ini masuk? Maksimum 10. Masuk ya? 9 kan masih di bawah 10. Minimal 11, angka 9 masuk nggak? Nggak, karena paling kecil harus 11. Di atasnya 12, 13, dan seterusnya. Sehingga klasifikasi tanah yang kita bicarakan barusan itu adalah A24. Oke, gampang ya pakai tabel ini ya. Cuma kamu harus ayak dan harus cari batas cair dan indeks plastisitas. Oke, begitu juga dengan contoh tanah atau yang bisa digunakan tabel lanjutannya. Kalau lebih dari 35% dari seluruh contoh tanah lolos AYK 200, maka jangan pakai tabel yang tadi, sambungan yang ini pakai. Ya. Di sini juga ada kategori-kategori, hanya 200 saja yang dipakai. Kenapa? Karena tanah ini sudah pasti tidak ada lolos AYK 10, lolos AYK 40 karena dia kecil kan, nomor 200. Kalau dia minimal 36 angkanya, maka A4, A5 juga minimal 36, A6 juga minimal 36, A7 juga minimal 36. Berarti semuanya minimal 36. Oke. Tanah yang mana dong? Jangan sedih. Kamu bisa pakai parameter yang lain, yaitu batas cair. Jadi kalau batas cairnya misalnya 38. Nah, masuk kemana 38? Sini masuk ya. 38, maksimal 40 kan 38 masih masuk. Maksimal 41, masih masuk juga. Maksimal 40, masih masuk juga angka 38. Minimal 41, ini yang nggak masuk. Karena angka 38 itu lebih kecil daripada 41. Berarti kemungkinan kita kan sudah berkurang. Kalau tadi A4, A5, A6, A7, sekarang sudah menyempit menjadi A4, A5, sama A6. Kemudian beralih ke indeks plastisitas. Nah, indeks plastisitas.
Kalau indeks plastisitas misalnya 9, maka yang mana yang masuk? Maksimal 10 masuk, maksimal 10 juga masuk, minimal 11 tidak masuk 9 ya. Jadi antara dua, antara A4 atau A5. Oke. Jadi yang mana Pak? Ya antara dua, kita hanya bisa tulis A4 atau A5 karena tidak ada penjabaran lebih lanjut ya. Berarti itu tanah berlanau. Nah, di sini ada yang dikoreksi dengan bintang dan cross ini, pedang ya. A75, A76 ini ada catatannya di bawah. Untuk A75, PI kurang dari sama dengan LL kurang 30. PI indeks plastisitas, LL-nya liquid limit, batas cair kurang 30. Kalau nilainya masuk ke sini, maka dia nanti A75. Kalau dia PI-nya lebih besar daripada LL kurang 30, maka dia nanti masuk ke A76. Oke. Gambar 32 menunjukkan suatu gambar dari senjang batas cair LL dan indeks plastisitas untuk tanah yang masuk dalam kelompok A2, A4, A5, A6, dan A7. Kamu bisa lihat di sini LL, di sini indeks plastisitas. Ini ada grafik. Di sini tanah A25 atau A5, A27 atau A75, A76 di sini letaknya. Tapi ini hanya untuk gambaran saja, tidak digunakan dalam tidak digunakan secara praktis dalam menentukan. Kalau secara praktisnya pakai yang tabel tadi. Oke. Nah, setelah kita cari tadi misalnya dapat A4, A2 gitu ya. Kita juga perlu satu lagi tambahan ya. Group Index namanya GI. Jadi untuk mengevaluasi mutu dari suatu tanah sebagai bahan lapisan tanah dasar atau subgrade dari suatu jalan raya, suatu angka yang dinamakan Index Group atau Group Index GI, GI juga diperlukan selain kelompok dan subkelompok tadi. Kalau tadi kan subkelompoknya A4 atau A2 dan subkelompoknya A21 misalnya. Selain kelompok, subkelompok juga perlu GI. Harga GI ini dituliskan dalam kurung setelah nama kelompok dan subkelompok dari tanah yang bersangkutan. Indeks grup rumusnya seperti di bawah ini. GI sama dengan F kurang 35, 0,2 tambah 0,005, LL kurang 40, tambah 0,01, F kurang 15, PI kali E kurang 10. F itu apa? Persentase butiran yang lolos ayakan nomor 200. Misalnya lolos ayakan 200-nya 36, berarti F ini 36. Oke. LL batas cair yang sudah kita cari, PI dan indeks plastisitas. Suku pertama persamaan 31 ini, yaitu ini, bagian ini, itu adalah bagian dari indeks grup yang ditentukan dari batas cair. Suku yang kedua, yaitu yang ini, adalah bagian dari indeks grup yang ditentukan dari indeks plastisitas. Bagaimana caranya menentukan atau aturannya untuk menentukan harga dari indeks grup? Kalau persamaan 31 menghasilkan nilai GI yang negatif, kamu masukkan ke rumus ini, GI-nya negatif, maka harga GI dianggap 0. Oke? Yang kedua, indeks grup yang dihitung dengan menggunakan persamaan 31 dibulatkan ke angka yang paling dekat. Misalnya kamu setelah nyari pakai rumus tadi 3,4, maka dibulatkan ke bawah ke 3,0. Kalau dapat 3,5, dibulatkan ke atas dari 4. Ya, harus dibulatkan. Kemudian ini kenapa langsung D nggak ada C? Oh, kebalik nih. Indeks grup untuk tanah yang masuk dalam kelompok A1A, A1B, A24, A25 dan A3 selalu sama dengan 0. Jadi kalau tanah yang udah kamu cari tadi udah ketemu A1A, berarti langsung aja GI-nya 0. Nggak usah dicari lagi pakai rumus tadi. Kalau di A1B juga gitu. Ini juga sama. Oke. Kemudian tidak ada batas atas untuk indeks grup. Berapa aja tuliskan di situ. Untuk tanah yang masuk kelompok A26 dan A27, ya, kalau kamu nyari ternyata dia masuk ke kelompok dan subkelompok A26 dan A27, maka hanya bagian dari indeks grup saja untuk PI yang digunakan. Jadi rumus GI tadi dimodifikasi, hanya ini aja. Ya, ini GI, salah ya. 0,01 F kurang 15, P1 PI ini ya, kurang 10. Jadi hanya ini aja nih pakai. Kalau itu tanahnya sudah ketahuan bahwa A26 dan A27. Begitulah cara menggunakan nilai GI
untuk ditaruh di belakang hasil pencarian kita terhadap kelompok mana dia tergolong dalam klasifikasi AASTO. Contoh soal AASTO, hasil dari uji analisis distribusi butir suatu tanah sebagai berikut. Persentase butiran lolos AEKAN nomor 10 adalah 100%, yang lolos AEKAN 40 58%, lolos AEKAN 200 adalah 58%. Batas cair dan indeks plastisitas dari tanah yang lolos AEKAN 40 adalah 30 dan 10. Jadi untuk mencari LL dan PI, dia adalah tanah yang lolos AEKAN 40. Oke. Instruksinya adalah klasifikasikan tanah tersebut dengan cara AASTO. Pertama sekali apa yang kita lihat? Ini dulu. Lolos AEKAN 200 berapa? Dia 58%. Berarti pakai tabel yang sambungannya. Ya. Ini karena masuk ke dalam nilai ini dia. Lebih dari 35% dari seluruh contoh tanah lolos AEKAN nomor 200. Sedangkan tadi soal itu 58%. Itu kan 58% lebih dari 35% ya. Berarti kemungkinan pertama dia A4, A5, A6 dan A7. Oke. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Lolos AEKAN 10, 40 tidak ada. 200 tadi adalah 58 nilainya ya. Masuk semua ya, 58. Berarti masih A4, A5, A6, A7. Kita pindah lagi ke bawah. Yang lolos AEKAN 40 kita hitung batas cairnya. Kalau dari soal diketahui tadi adalah yang lolos ELL-nya adalah 30. 30, nilai 30 masuk kemana? 30, maksimal 40 masuk 30, masuk. Maksimal 41 masuk. Maksimal 40 masuk, karena nilai kita adalah 30. Minimal 41 ini nggak masuk. Berarti sudah makin sempit ya. Klasifikasi kita ada di A4, A5, dan A6. A7 nggak mungkin, karena batas cairnya 30. Nggak masuk ke sini. Oke. Udah 3, persempit lagi dengan indeks plastisitas. Ya, kita lihat indeks plastisitasnya berapa. Indeks plastisitasnya adalah 10. Maksimal 10, oke. Maksimal 10, oke. Berarti antara 2. Minimal 11 tidak masuk. Berarti makin sempit jadi A4 atau A5. Oke. Nah, perhatikan angka-angka yang diberikan pada tabel 31 dari kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Tanah yang diuji ternyata masuk dalam kelompok A4. Jadi sebenarnya A4, A5, tapi diambil A4 di sini ya, di contoh soal ini. Setelah kita tahu A4, kita harus cari GI-nya. Masukkan nilai-nilai yang ini semua tadi. 30, 10, PI, LL-nya 30. Masukkan ke rumus GI. Ya, kita cari berapa GI. Nah, masukkan ini nilainya, ini rumusnya. Masukkan F kan yang lolos 200 58%. LL batas cairnya adalah 30. Ini dia, ya. Masukkan LL 30, F-nya 58, masukkan PI-nya adalah 10 ini. Oke. Perhatikan dia A4. A4 ini masuk nggak dalam batasan di sini? Nggak masuk ya. Karena A4 nggak ada di sini. Kalau di A1A, A1B, A24, A25, dan A3 dia 0 GI-nya. Nggak usah dicari lagi. Tapi dia ini A4, nggak masuk. Kemudian A26, A27, bukan A4. Kalau A26 dan A7, maka nilai GI carinya ini aja rumusnya. Tapi karena dia bukan A26 dan A27, tapi A4, maka dipakai rumusnya full. Setelah kamu cari ini, dapatnya 3,45. Jangan lupa aturannya adalah dibulatkan ke angka yang paling dekat. Dapatnya 3,45. 3,45 itu dianggap lebih dekat ke bawah. Jadi GI-nya adalah 3 ya. Nah, udah dapat GI, terus jawabannya apa? Jawabannya adalah tadi A4. Kemudian dalam kurungnya taruh angka GI. Jadi tanah diklasifikasikan sebagai A4 dalam kurung 3. Jadi 3 ini adalah GI-nya. Oke? Cukup mudah ya. Cuma harus ada panduan tabelnya itu. Contoh soal kedua. 95% dari berat suatu tanah lolos AEKAN nomor 200. Dan batas cairnya adalah 60. Indeks plastisitas atau PI 40. Instruksinya, klasifikasikan tanah tersebut dengan sistem AASTO. Jadi kalau kata kunci yang pertama adalah ini ya. 95% lolos AEKAN 200. 95% berarti dia kemungkinannya adalah yang tabel ini,
Ini kan lebih dari 35%. 95% itu lebih dari 35%. Berarti dia kalau nggak A4, A5, A6 atau A7. Kemudian kita lihat lagi. LL-nya 60, PI-nya 40. Oke. LL 60, PI-nya 40. LL 60. LL 60 nggak masuk karena nilainya maksimal 40, nilai kita 60. 41 tidak masuk juga. 40 tidak masuk juga. Minimal 41. Nah, baru masuk ya kan? LL-nya 60. Sedangkan kalau A7 minimal 41. 60 itu masuk ke dalam nilai ini. Berarti dia A7. Oke? Kita pastikan lagi dengan PI-nya. Sebenarnya udah pasti, cuman biar sangat-sangat pasti mungkin ya. Indeks plastisitas 40. Oke. Nah, maksimal 10 nggak masuk, maksimal 10 nggak masuk, minimal 11 masuk, minimal 11 masuk ya. Tapi di sini nggak masuk yang ini. Cuma yang masuk ini aja. Nah, dengan demikian kita udah sangat pasti bahwa dia A7. Tapi ingat, A7 itu kan ada dua, A75, A76. Masuk kemana dia? A75 atau A76? Pakailah rumus yang di bawah ini. Masukkan nilai PI dan LL. PI-nya apakah kurang dari sama dengan LL-nya dikurang 30 atau lebih besar? Kalau kurang dari sama dengan, maka dia A75. Kalau dia lebih besar, maka A76. Jadi masukkanlah ini. Oke, PI-nya kan 40. Ini dia. Oke. LL-nya kan 60. 60 kurang 30 hasilnya adalah 30. 40 besar atau kecil dari sama dengan 30? Lebih besar ya, 40 pasti lebih besar atau lebih dari 30. Sehingga tanahnya adalah A76. Nih. Karena lebih besar maka tanahnya A76. Tapi jangan lupa kita juga harus cari GI-nya. Masukkan GI-nya di sini. Rumusnya full karena A76 pakai rumus full. F-nya 95 ini, 95. LL-nya 60 ini. F-nya 95, PI-nya 40 yang ini. Masukkan dapatnya adalah 42. Oke. Jadi klasifikasi tanah tersebut adalah A76 dalam kurung tulis GI-nya 42. Oke. Harusnya itu 40 ya. Karena dibulatkan ke bawah. Nah, ini ada kesalahan nih. Harusnya nih A76 40. Oke. Karena tadi katanya dibulatkan. Ini gimana sih buku ini? Oke, sekarang kita masuk. Kalau tadi sistem klasifikasi berdasarkan pemakaian, yang pertama pakai ASTO, yang kedua adalah USCS. Ya, panjang ya video ini. Tenang, penderitaan kalian akan segera berakhir karena yang terakhir nih untuk pertemuan ini. Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar, yaitu satu tanah berbutir kasar, yang kedua tanah berbutir halus. Berbutir kasar atau coarse grained soil itu tanah kerikil dan pasir di mana kurang dari 50% berat total contoh tanah itu lolos AYAKAN 200. Kurang dari 50% lolos AYAKAN 200. Berarti kan dia besar, ya. AYAKAN 200 itu halus loh. Jadi kalau kurang dari 50% yang lolos, berarti kan dia banyak yang di atas, banyak yang besar. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal G atau S. Jadi dia pakai kode. Kalau S ini pakai kode. Kalau A itu tadi pakai angka A1, A2 gitu ya. Kalau ini pakai kode. Kalau G kodenya adalah untuk kerikil, gravel. S untuk pasir, sand. Oke. Nah, untuk tanah berbutir halus atau fine grained soil, tanah di mana lebih dari 50% berat total contoh tanah lolos AYAKAN 200. Simbol kelompok ini dimulai dengan huruf awal M untuk lanau, anorganik. Ya. C untuk lempung atau clay, anorganik, dan
eh, 0 untuk lanau organik dan lempung organik. Ya, ini O ya. Simbol PT itu kalau tanah gambut. Gambut itu kan peat atau mak, dan tanah-tanah lain yang kadar organik yang tinggi. Jadi tanah organik yang ada di tanah-tanah gambut itu kan banyak organiknya, banyak sisa-sisa ranting-ranting, akar-akar dalam tanah tersebut, maka simbolnya PT. Selain simbol-simbol yang tadi, juga digunakan W. W-nya adalah well graded. Tanah gradasinya baik. Kalau gradasi baik itu berarti ukuran butirnya itu bervariasi, sangat bervariasi. Yang kecil, yang hal paling halus ada, yang sedikit besarnya ada, lebih besarnya ada, sampai yang paling besarnya ada. Jadi dia well graded. Kalau poorly graded itu hampir seragam butirnya ya, dikatakan gradasi buruk. Kemudian ada lagi L, low plasticity, plastisitas rendah. LL atau liquid limitnya di bawah 50. High plasticity, H, itu kalau LL-nya di atas 50. Tanah berbutir kasar ditandai dengan simbol kelompok seperti GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, dan SC. Untuk klasifikasi yang benar, faktor-faktor ini perlu diperhatikan. Tolong dibaca sendiri nanti ini. Ya, dan juga rumus ini. Dan ini adalah tabel yang digunakan untuk sistem klasifikasi unified. Jadi hampir sama dengan ASTO tadi, ada yang paling awal dilakukan ini dulu. Kita lihat tanahnya berbutir kasar atau berbutir halus. Kalau lebih dari 50% butiran tertahan pada ayakan nomor 20, ini yang tertahan pada ayakan 20 itu lebih dari 50%, berarti kan dia tanahnya kasar. Maka kemungkinannya ini. Kalau nggak pasir, kerikil. Oke. Atau lanjutannya, kalau tanah berbutir halus 50% atau lebih lolos ayakan 200, maka dia tanah berbutir halus. Kemungkinannya kalau nggak ini, ya ini. Oke. Kemudian ini klasifikasinya. Jadi ada kombinasi angka-angka. Oh, huruf-huruf maksudnya. Kalau GW, G tadi kan gravel. W adalah well graded. Berarti kerikil bergradasi baik. Dan campuran kerikil pasir, sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus. GP, G kan gravel, P adalah poorly graded. Dia berarti kerikil bergradasi buruk. Kalau GM, kerikil berlanau. M itu kan lanau. C itu clay, lempung. Kalau yang SW, S kan sandy, sand, ya pasir. W well graded juga. Terusnya demikian. Kalau di sini juga gitu. Ya. L tadi apa L? L itu adalah untuk low plasticity. H untuk high plasticity. Oke. L ini adalah low plasticity, low plasticity, low plasticity. M ini adalah lanau. C itu adalah clay, lempung. O itu adalah organik. MH gitu juga. M adalah lanau. H adalah high plasticity, plastisitasnya tinggi. C berarti clay, high plasticity. Ini adalah organic, H high plasticity. Kemudian tanah dengan kandungan organik yang tinggi adalah PT atau peat. Oke. Nah, klasifikasi berdasarkan persentase butir halus ini kurang dari 5% lolos ayakan nomor 200, maka kemungkinan maksudnya GW, GP, SW atau SP. Lebih dari 20% lolos ayakan nomor 200, maka dia kemungkinannya GM, GC, SM, SC. 5% sampai 20% lolos ayakan nomor 200, klasifikasi perbatasan yang memerlukan penggunaan dua simbol, kadang-kadang per dua simbol. Kriteria klasifikasi CU dan CC. CU-nya kita udah dapat rumusnya ini beberapa pertemuan yang lalu. D60 per D10 lebih besar dari 4. CC antara 1 dan 3. Oke. Kalau dia nilainya lebih besar dari 4 dan antara 1 dan 3, maka ini dia. Kemungkinan masuk ke sini. Tapi kalau dia lebih besar daripada 6 atau CC-nya 1,3, maka dia penjelasannya ini.
Oke. Nah, kalau digambarkan, untuk klasifikasi tanah berbutir halus, tanah flasi halus, tanah berbutir kasar, batas terbaik digambarkan di bawah di arsir merupakan hasil klasifikasi batas yang membutuhkan simbol ganda, persamaan garis A. Ini garis A. Simbol atau klasifikasi pakai simbol ganda contohnya gini. CL, ML. Oke. Persamaan garis ini, bagaimana cara menggambar persamaan garis ini? Ini rumusnya. PI sama dengan 0,73, LL kurang 20. Oke, letak ini hanya untuk menggambarkan letaknya. Kalau tanah CH berarti letaknya di sini. Batas cairnya sekian, indeks kapasitasnya sekian, maka CH di sini. MH dan OH di sini. Oke. Contoh soal unified. Distribusi ukuran butir dua contoh tanah diberikan dalam gambar 33. Batas cair dan batas plastis tanah yang telah diusahakan 40 adalah sebagai berikut. Tanah A LL-nya 30, PL-nya 22, tanah B 26 dan 20. Dia tanya, klasifikasikan tanah-tanah tersebut dengan sistem unified. Ya. Kamu silakan pelajari kembali, pelajari sendiri ini. Contoh soal. Ya, saya kira udah cukup jelas, tinggal diikutin aja. Oke, yang ini adalah tanah, ini tanah A, ini tanah B. Oke. Nah, jawabannya kalau tanah A adalah SPSC dan tanah B adalah CLML. Dia perlu dua simbol. Oke. Selamat belajar di rumah, pelajari contoh soal. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.